kemauan dan kesungguhan. Itu biasa orang nggak punya ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman kampus tuh banyak yang IQ-nya ada 130, ya, ada 125 dan sebagainya. Banyak pintar-pintar. Sebelumnya juga memperkenalkan diri, saya Fitri Brilianti. Saya akan jadi moderator pada diskusi hari ini Diet Consultation Series 2. Yeah. Hari ini kita akan membahas terkait kegalauan pasca perkuliahan gitu, tapi nggak menutup kemungkinan yang join di sini juga belum lulus, mungkin yang sedang menyusun skema untuk masa depannya gitu ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin akan berkonsultasi terkait nanti setelah lulus mau ngapain nih gitu, atau terkait beasiswa mungkin, atau terkait pilihan hidup gitu, nanti bisa dikonsultasikan langsung hari ini bersama dengan narasumber kita yang sangat berpengalaman dan berkompeten di masalah strategi career strategi planning ya, career planning strategi gitu. Oke, webinar kali ini merupakan kolaborasi antara Diet Pintar, Melek APBN, Vote Policy, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Pertamina, dan Bisa Basa-Basi. Dan saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber hari ini adalah Pak Hari Patria. Beliau adalah Vice President di Business and Planning dari PT Berdikari. Itu merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang peternakan. Ya. Oke, saya akan membacakan profil beliau terlebih dahulu. Jadi Pak Hari ini lebih usianya sekarang 35 tahun, tetapi beliau sudah menjadi seorang VP di BUMN, dan sebelumnya pernah bekerja di sektor migas kurang lebih selama 12 tahun. Kemudian pada tahun 2008 beliau itu menyandang gelar sarjana teknik di Teknik Kimia UTB, kemudian tahun 2011 menjadi master di Teknik Kimia UI, kemudian 2015 menjadi master di Ilmu Ekonomi UI, dan beliau menjadi lulusan terbaik di gelar master tersebut. 2020 beliau menyandang gelar doktor di Strategic Management di Universitas Indonesia. Dia juga merupakan alumni penerima beasiswa LPDP, dan selain menjadi VP di perusahaan BUMN, beliau juga menjadi pengajar di ITB untuk bisnis strategi dan pengajar data analytics di UI. Sangat luar biasa gitu profil beliau dan latar belakang beliau. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu peserta webinar hari ini, Pak Hari. Baik, selamat sore teman-teman semua. Senang sekali nih bisa join ya. Semoga kita bisa saling diskusi, saling mengisi ilmu lah. Ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Hari. Enaknya manggilnya Pak Hari atau Mas atau apa nih di diskusi hari ini? Panggilnya bisa Mas Hari, bisa Bang Hari. Saya dari Medan soalnya. Ya, Oke, bebas. Bang Hari. Ya. Oke, terima kasih Bang Hari sudah menyempatkan untuk sharing dengan kami di sini yang mungkin ini sebagian besar dari Universitas Pertamina, yang dimana memang universitas di bawah BUMN. Tentu mungkin banyak yang penasaran juga nih. Dulunya dari teknik kimia, kemudian sempat bekerja di sektor migas, tapi kemudian ambil dan sekarang jadi VP di usia yang menurut saya masih tergolong muda untuk jadi VP di usia tersebut gitu. Oke. Oh ya, teman-teman semua, mungkin nanti kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung ditulis di chat room saja, atau mungkin ada yang mau menyalakan mikrofon, nanti silakan klik tombol raise hand supaya nanti dari tim Diet itu bisa mengaktifkan mikrofon teman-teman semuanya. Oke, langsung saja saya mulai webinar hari ini.
Seperti yang tadi sempat saya sampaikan di awal, Pak Hari ini memiliki background yang menurut saya cukup keren dari teknik, kemudian beliau berminat untuk masuk di ekonomi, kemudian jadi sekarang data expertise ya Pak. Dan juga selain menjadi VP juga bisa menjadi lecturer juga di UI dan ITB gitu. Mungkin boleh di-share gitu ke teman-teman semua Pak, terkait setelah lulus dulu kenapa yang tadi teknik, pilihan hidup Bapak saat itu seperti apa gitu Pak? Ini boleh Baik. dibagikan ke teman-teman di sini. Ini langsung kita mulai atau masih diskusi-diskusi awal ya? Bisa langsung dimulai Pak. Bisa langsung dimulai ya? Nanti diskusi sambil jalan. Ya. Oke, sudah di-record ya tadi ya berarti? Pak Hari. Dari tim diet, apakah ada yang bisa bantu record? Udah? Sudah di-record, Siap, siap. Oke. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman semua. Alhamdulillah kita berkumpul di sore hari yang berbahagia ini ya, dengan teman-teman muda-mudi ya, para pemuda Indonesia, harapan bangsa ya. Dan saya perkenalkan Hari Patria, dipanggil Hari, Bang Hari ya bisa, atau Mas Hari. Saya 35 tahun, tadi sudah dikenalkan singkat ya. Kemudian saya dari daerah, dan saya satu-satunya dari 4 bersaudara yang merantau ke Pulau Jawa. Nanti ini juga akan saya jelaskan terkait dengan mindset saya sangat eksploratif orangnya. Jadi saya suka keluar dari zona nyaman ya. Kita masuk ke moving ke growing zone ya. Saya coba share. Ya, di sini nanti sambil berkenalan juga saya sudah siapkan ya. Oke. Sudah kelihatan ya share screen-nya? Sudah. Sudah ya. Jadi sebuah kehormatan bagi saya untuk belajar ya dengan teman-teman dari Melek APBN, kemudian ada himpunan mahasiswa komunikasi, bisa basa-basi, diet ya, dan food policy ORG ya, tadi oleh Mbak Fikri ya, kemudian Mas Saad, gurunya juga kita diskusi sama Mas Abai ya. Jadi saya senang sekali untuk belajar. Mungkin nggak banyak orang kalau ditanya hobinya belajar percaya gitu ya, tapi ternyata ada orangnya. Saya juga nggak percaya sebenarnya, tapi ternyata saya lalui, saya senang belajar ya. Dan belajar itu nggak harus di kampus, ya, nggak harus baca buku. Apa yang kita lakukan sore hari ini juga belajar ya, belajar dari pengalaman saya, nanti juga dari pertanyaan saya juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman sekalian ya. Karena setiap orang tentunya memiliki path yang berbeda-beda dalam hidupnya. Disitulah kita perlu berkomunikasi ya untuk saling melengkapi. Jadi saya Hari Patria, saya lebih senang itu labelnya lifelong learner ya. Jadi saya sedang menulis juga buku, judulnya dengan Anji itu adalah lifelong learner. Mohon doanya semoga lancar semuanya. Dan itu merupakan salah satu pengalaman hidup saya ya. Dari bukan siapa-siapa, alhamdulillah adalah menjadi seseorang ya. Dari hanya anak daerah, dari keluarga biasa, seorang PNS ya. Bisa merantau ke Jawa ya, bisa eksis, kuliah, kerja, istilahnya eksis lah gitu, bisa bersaing sama teman-teman yang di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Saat ini saya bekerja di Berdikari Persero, BUMN peternakan di bidang pangan ya. Posisinya sangat strategis di corporate planning dan business development. Dan di kantor saya menjadi VP termuda. Bahkan teman-teman tim saya juga usianya lumayan ya. Dan ini bukan kali ini saja, sebelumnya juga saya udah berkarir macam-macam di perusahaan. Ternyata itu ya pengalaman itu penting sekali ya. Dan pengalaman itu bukan diukur dari jumlah tahun akhirnya, tapi dari kualitas ya, kualitas di dalam kita mendapatkan pengalaman pekerjaan ya, terus pendidikan, networking dan lain-lain. Oke, saya mulai. Nah ini sekilas saya, insya Allah sudah bukan membanggakan ya, tapi ini evidence apa yang saya lalui ya. Mungkin ini hanya di top gunung es, di bawah itu banyak pengorbanan ya, banyak penderitaan yang saya lalui sebenarnya. Tapi at least ada sedikit yang manis lah di akhir gitu ya. Saya lulus tercepat dari UI dengan IPK tinggi, dan sebelumnya juga sama, prestasi yang sama di bidang master ekonomi juga. Nah ini pengalaman pekerjaan
dari lulus 2008 dari ITB, itu dulu cita-citanya maksudnya perusahaan migas ya, rata-rata anak-anak ITB, UI, sekarang mungkin apalagi Universitas Pertamina ya, pasti pikirnya idaman itu pasti oil and gas ya. Namun sekarang sudah berbeda ya, jadi kita juga harus melihat juga industri-industri lain. Jadi saya di 3 tahun pertama di industri migas, manufacturing, ini multinational company. Kemudian Singa Mulia, ini untuk oil and gas juga. Kemudian PGN masuk di midstream, SKK Migas di upstream, ya untuk oil and gas. Kemudian di Elektrindo ini saya masuk lagi ke downstream untuk ngurusin power plant sama renewable energy. Yang saya Petrofin itu ngurusin midstream sama downstream ya. Jadi untuk transportasi BBM ya, kemudian juga melakukan usaha-usaha untuk storage ya. Terus terakhir di Berdikari saat ini ya, baru sebulan, baru 25 September lalu. Jadi sebuah pengalaman juga bagi saya menjadi VP di sini, dan insya Allah kedepannya banyak pengalaman yang akan saya lalui. Terus sambil bekerja saya juga mengajar ya di UI sejak 2015 menjadi asisten pengajar di microeconomics ya. Kemudian yang menjadi pengajar itu baru 2020 lulus doktor di bidang data analytics untuk maksi majelis akuntansi. Dan itu juga kelas yang saya ajarkan usia mahasiswa ada seusia orang tua saya gitu ya. Jadi mereka posisinya udah director, partners, dan kelas khusus di EY, SN-nya. Terus di ITB sejak April 2020 diminta sebagai pengajar ya untuk mata kuliah di strategi dan enterprise modeling. Ini sudah jalan 5 kelas, alhamdulillah jadi banyak networking, banyak pengalaman juga, jadi saling belajar lah. Jadi itu pengalaman dari sisi karir. Kemudian pendidikan, saya sekali lagi senang belajar ya, bukan mengumpulkan belajar. Jadi maksudnya saya senang mendapatkan pengetahuan baru, informasi baru. Kenapa kita perlu mengupgrade kompetensi ya, knowledge itu karena dunia itu terus berubah ya. Dunia terus berubah, informasi sangat cepat gitu ya. Jadi kalau kita hanya nyaman dengan apa yang sudah kita pelajari, yang kita pelajari itu adalah masa lalu gitu ya. Kita juga harus mengupgrade terus ya. Setiap zaman itu berubah ya, pengetahuan juga berbeda, informasi berbeda dan sebagainya. Jadi saya dari teknik engineer, kemudian ngambil lagi engineer karena pada saat itu kebutuhannya itu untuk engineer ahli di bidang gas ya. 2010 itu merupakan tonggak baru transformasi dari minyak ke gas. Kemudian saya juga ngambil economics karena bekerja di SKK di bidang LNG. Jadi aku tahu nih mengenai dinamika market internasional karena produknya itu adalah LNG. Jadi LNG kita ekspor ya, dan banyak juga negara melakukan impor. Jadi kita harus tahu dari sisi supply demand, dari sisi pricing ya, kemudian dari kontribusi dan sustainability untuk masa dari lingkungan gitu ya. Nah itu saya ngambil economics. Dan terakhir dengan visual PDP, alhamdulillah ambil PhD di Strategy Management. Dan saya menjadi di kelas usia termuda, lulusan tercepat. Alhamdulillah. Jadi ya sekali lagi itu hanya gunung es ya. Di bawah itu sebenarnya banyak penderitaan gitu ya. Tapi di dalam sesi-sesi saya senangnya ya ngasih tahu yang manis lah. Kalau yang di bawah nanti teman-teman pasti akan merasakan itu. Ya. Selanjutnya, nah ini beberapa foto-foto ya. Ini evidence ya untuk mensupport argumen bahwasannya kita harus terus belajar ya, menumbuh kembangkan culture untuk learning. Dijadikan belajar itu bukan hanya kewajiban untuk kita mendapatkan gelar, bukan ya, tapi mindset kita harus shifting. Belajar itu sebagai sebuah kebutuhan ya. Dan dari sebuah kebutuhan itu menjadi sebuah hobi ya. Jadi kan seru nih. Jadi hobinya belajar gitu ya. Dan belajar ini bukan berarti nggak ada hasilnya. Hasil banyak banget ya. Jadi ada orang bilang, belajar aja buat apa? Salah gitu. Bagi saya, belajar itu adalah investasi ya. Jadi knowledge itu is the best investment. Jadi the best investment, the best return itu adalah pengetahuan. Kalau misalkan kita investasi ya di barang ya, barang itu kan mengalami depresiasi. Ya, usianya itu ada ukurannya ya, ada lifetime value. Terus kalau kita investasi di uang ya, uang juga itu ada nilai uang gitu ya. Ya, itu ini ya, tapi kalau teman-teman investasi di knowledge ya, knowledge makin dipakai, bukannya dia terdegradasi ya, justru nilainya semakin bertambah. Sehingga saya tidak hanya bekerja, tapi juga ikut aktivitas riset, nulis ya, conference macam-macam. Termasuk juga menjadi data analitik dan machine learning consultant. Ya. Belakangan saya banyak nulis di LinkedIn,
salah satu paradigma yang mau saya influence itu adalah data scientist. Ya, itu nggak harus dari computer science, nggak harus dari mathematics, nggak harus dari IT. Semua orang yang berhubungan dengan data, menganalisis data, mengkonstruksi variables, ya, kemudian mengimplement insight di evaluation, itu kita sebut dengan data scientist. Hanya tools-nya saja kita perlu pelajari. Dan di hari ini, belajar yang paling mudah itu menurut saya hari ini. Kenapa? Ada YouTube, ada GitHub, ada community, ada Telegram, ada macam-macam. Ada LinkedIn gitu ya. Kita tahu siapa dewa-dewanya Python, dewanya R, kita bisa jawab dia, bisa message gitu ya. Kita bisa nonton YouTube-nya dia. Gampang sekali belajar hari ini. Jadi makanya heran juga ketika orang nanya saya, kok bisa begini ya? Jawabannya itu. Jawabannya itu adalah kemauan ya, kemauan. Terus kesungguhan ya. Baru yang terakhir itu adalah kemampuan. Kemampuan ini biasanya mengikuti dua yang awal. Kita mau dulu ya, dan kita sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi di perusahaan Nusa Petrofit sebagai senior manager di sana, saya menginisiasi Petrofit Business Intelligence dan mendapatkan award, yaitu menggunakan Power BI yang saya nggak pernah pelajari sebelumnya, di kampus nggak pernah, ya. Di workshop nggak pernah, training apalagi gitu ya. Saya pelajari sendiri, dan saya gunakan juga integrasi dengan Python. Dari sini, justru saya bisa mengisi berbagai proyek ya, di PGN, ya. Kemudian di PGN Solution, ada di Mandiri, di Pertamina IATMI, sampai yang sekarang saya ngisi di Telkom ya, udah ada 3 proyek, udah 3 proyek, udah 2. Terus di Paragon juga kemarin udah mulai juga ya, untuk di Paragon untuk Wardah. Jadi kita jadi sekali lagi gini, mindset tuh gini, belajar itu nggak cuma sekedar untuk mendapatkan gelar, bukan ya. Gelar itu just atribut, ya. Tapi yang penting itu adalah knowledge-nya. Ya. Terus yang penting lagi dari knowledge bagi saya itu adalah culture-nya. Kita sudah biasa belajar. Jadi mau belajar apapun, istilahnya kepala kita itu udah liquid gitu, udah encer gitu ya. Kita mau apa aja dimasukin tuh kita bisa olah, bisa cerna gitu. Dan di usia yang 35 tahun ya, saya ngerasa disinilah waktunya ya untuk belajar sebanyak-banyaknya sebelum nanti saya fokus di satu karir di usia 40 itu masuk ke top management. Meskipun saat ini saya sudah masuk ke top management juga. Apalagi teman-teman di usia 20 sampai 30 ya. Usia 20-30 itu usia yang sangat produktif ya untuk belajar apapun ya. Dan teman-teman mulai mencari, bukan mencari ya, tapi membentuk jati diri ya. Kita harus tahu purpose-nya kita apa. Apakah menjadi data scientist, ya, menjadi business manager, ya, atau menjadi apa? Communication manager, mau menjadi marketer. Pilih ya yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan kebutuhan industri, lalu kita fokus dan kita going radikal ya. Jadi harus benar-benar sungguh-sungguh, harus benar-benar radikal. Karena kalau misalnya hanya cara biasa, hasilnya juga biasa. Nah, ini contoh yang saya kerjakan ya. Ini dengan Tableau ya. Dan di dalam ini saya juga integrasikan dengan R programming sehingga saya bisa serve berbagai klien. Dan sekali lagi ini saya bukti saya alami gitu ya. Dari sekedar hobi justru secara income melebihi dari pekerjaan saya gitu ya. Dan sampai saat ini saya alhamdulillah masih menjalani di hari Sabtu dan Minggu. Jadi bayangkan ya, ini sebuah evidence ya. Dan saya bukan maksudnya menginfluence untuk jadi marketing, bukan ya. Tapi saya menginspirasi ya. Maksudnya dari sekedar hobi kita juga bisa menghasilkan gitu ya. Nah, apapun itu teman-teman misalkan punya hobi memasak gitu. Coba jadilah pemasak yang benar-benar terbaik bidang masakan apa gitu. Terus coba dikembangkan channelnya ya, dikembangkan marketnya sehingga itu hobi bisa menghasilkan ya. Jadi saya beruntung sekali hobinya bukan golf, tapi saya hobinya belajar. Saatnya saya belajar analytics machine learning, dan di Sabtu Minggu saya bisa bantu berbagai perusahaan ya, dan berbagai lembaga pemerintah untuk transformasi digital mereka. Nah, ini kita masuk mulai konten. Nah, ini kita bincang-bincang santai aja. Nah, biasanya itu kita mulai dari dreams ya, dari purpose. Ya. Kalau kita belajar behavioral analytics ya, atau behavioral science lah ya. Jadi
orang itu dimulai dari intensi ya. Intensi itu dipengaruhi oleh 3 hal kalau dari teori of learning behavior. Dari attitude kita, itu behavior. Kemudian ada dari subjective knowledge itu lingkungan kita. Dan dari prinsip behavioral control ya. Ada kesempatan dan ada kemampuan. Tapi yang menjadi fokus dalam hal itu adalah kita dulu nih. Jadi purpose-nya kita itu apa? Ya. Setiap orang saya yakin punya dreams ya. Saya sering nulis di LinkedIn, semua orang pasti pengen sukses ya. Tapi nggak semua orang ya berani untuk gagal ya. Padahal kegagalan itu bagian dari kesuksesan. Nah, dan selama melalui proses menuju sukses, kita pasti menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Ya, ada orang bilang, Hari, kamu nggak usah mimpi tinggi-tinggi kuliah ke ITB gitu ya. Nanti bisa gila loh. Saya di SMA saya udah banyak yang ngomong kayak gitu. Khususnya teman-teman SMP yang tahu, saya dulu SMP itu bandel ya, nakal gitu ya. Sehingga masuk SMA itu SMA terbelakang di Medan, asal negeri gitu ya, dan peringkatnya saya nomor 2 paling bawah secara NEM. Karena SMP saya banyak ngeband, banyak main musik ya. Akhirnya terlena dan nggak bisa fokus dengan pelajaran. Jadi pada waktu masuk SMA, teman-teman SMP itu kayak gitu. Jadi pesimis. Udah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi, nanti gila gitu kan kalau orang Medannya bilang gitu. Lalu rejection. Saya ikut dulu dari kelas 1 itu saya udah ikut bimbingan belajar. Karena saya ngerasa banyak ketinggalan SMP nggak belajar ya. Saya ikut. Dan ranking saya, kayak kemudian nilai presiden masih jauh dari untuk lulus di Pulau Jawa lah gitu ya. Nah itu saya pikir, wah ini berat nih kayaknya. Terus 2 semester saya laluin ya, itu mulai naik ya. Dan sejak kelas 2 itu saya juara umum terus sampai kelas 3. Dan di sini mulai berubah ya. Tapi kita harus selalu ini, berat banget. Jadi saya ingat banget dulu di SMA, plus kali minus saya nggak tahu hasilnya. Plus tambah minus saya nggak tahu hasilnya. Jadi parah banget sih waktu itu. Tapi sekali lagi saya mengilustrasikan contoh evidence yang saya lalui ya. Kita bisa merubah kegelapan ya, menjadi terang benderang dari sebuah mimpi dan juga dari sebuah persistensi ya. Nah ini kita harus persisten nih. Jadi ada bilang, lu nggak mungkin berhasil lah, lu kan gini-gini, udahlah nggak usah mimpi muluk-muluk lah, gitu banyak tuh. Ya kita tapi harus laluin ini. Ya kita harus persisten ya. Terus kita harus determinasi kita diuji di sini. Sehingga biasanya saat ini orang-orang melihat saya pas posisinya di sini mungkin. Ya, di sini tuh biasa orang nggak lihat nih. Ini tuh proses bleeding ya, penderitaan yang saya laluin ya. Jadi dulu saya di SMA itu sampai dipaksa tidur ya, karena saya belajar terus-menerus. Jadi saya sering begadang ya untuk mengejar ketertinggalan ya, udah dari sejak SMA. Terus selama Sabtu Minggu pun saya itu biasanya ikut simulasi Olimpiade, semua saya ikutin. Bahkan tuh terkadang dipaksa untuk ikut jalan-jalan sama keluarga. Karena ada satu kekhawatiran saya nih. Nah dulu kita kan gawan nih. Saya itu udah pernah gagal di SMP ya. Saya pernah membuat malu orang tua ya. Kemudian sering masalah sama guru BP ya, sering ditegur segala macam, dikasih surat peringatan, mau dikeluarkan sekolah. Dan saya pernah dikeluarkan juga dari sekolah SMP favorit, akhirnya saya cari SMP negeri di pinggiran. Jadi banyak saya laluin ya. Dan setelah lulus S1 pun sama ya. Selain bekerja, saya juga sore malamnya kuliah ya. S2 2 kali itu capek juga sih. Jadi apalagi S3 itu benar-benar berdarah-darah ya. Jadi pernah saya sampai 3 hari nggak tidur sama sekali. Dan teman-teman kelas saya bisa tahu lah hari teori kayak gimana. Jadi agak gila sih menurut saya. Tapi itu berlalu ya. Jadi kita melalui ya proses yang kegagalan demi kegagalan ya, sehingga kita bisa sampai mungkin belum di puncak mungkin menurut saya, tapi at least ada lah gitu ya. Kira itu. Terus selanjutnya, nah ini. Jadi saya tadi sampaikan ya, semua orang pengen berhasil nih ya, semua orang pengen berhasil, tapi nggak banyak orang yang berani untuk gagal gitu ya. Ini untuk living comfort zone ya,
kita moving into growth zone atau learning zone, kita memang harus lompat gitu ya. Dan di sini ada kemungkinan ya, probability kita untuk gagal ya. Dan ini memang sakit sih, kadang-kadang sakit ya. Tapi kita harus laluin itu. Dan saya biasanya mindsetnya gitu, lebih bagus kita gagal pada saat latihan. Ya. Makanya saya ikut simulasi trail itu berkali-kali. Sampai pada waktu SPMB itu biasanya udah dapat, tanpa ngerjain soal, saya udah tahu jawabannya yang ini gitu. Karena udah saking seringnya ngadapin soal seperti itu. Ya itu. Jadi kita berulang-ulang tuh pasti apa sih yang nggak bisa hari ini? Itu aja kita pelajari, pasti bisa. Sama dengan orang belajar Python atau machine learning. Coba aja itu aja tiap hari pelajari, pasti jago, pasti ahli kan. Nah, jadi kesungguhan ya, determinasi itu penting banget ya. Kita harus tinggalkan comfort zone. Ya. Bukan berarti kita bisa menikmati hidup, bukan ya. Saya sih alhamdulillah sangat menikmati hidup ya. Artinya dari kebahagiaan bagus, kebahagiaan sama anak segala macam, bisa jalan-jalan, bisa kemana. Tapi setiap jalan-jalan, setiap kemana saya bawa laptop. Ya. Di laptop saya itu ada manually, itu banyak jurnal-jurnal, banyak buku-buku, dan rasanya nggak ada satu hari pun saya kalau nggak mengupgrade sesuatu lah. Ya. Saya pasti belajar apapun itulah. Jadi di luar pekerjaan ya, di luar pekerjaan. Ya, saya coba punya program sendiri macam-macam. Ya. Jadi kita harus take the jump. Terus yang kedua ini ada hope and faith ya. Nah di sini memang banyak godaan nih, banyak godaan yang akan kita perlu kegalauan. Saya juga to be honest tadi malam pun saya mimpi saya kuliah master dan nilai saya jelek gitu. Padahal saya alhamdulillah kuliah tuh di UI itu alhamdulillah prestasinya bagus, selalu jadi yang terbaik gitu ya, yang tercepat. Tapi itu salah satu bukti, saya kan saya suka belajar psikologi ya, untuk behavioral analysis ya. Saya belajar ternyata itu ada trauma itu di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar itu kan, jadi kalau misalkan kita matematis gitu ya, fisik, chemistry itu masih level conscious. Kita pikiran itu pikiran sadar. Tapi kalau unconscious pada saat kita tidur, kita mimpi yang pernah terlintas di pikiran kita tapi sangat membekas, itu masuk ke level subconscious ya atau unconscious. Nah, pada saat mimpi, ya saya mimpinya itu nilai saya jelek gitu. Terus saya, waduh, parah banget nih gitu. Dan saya sering mimpi-mimpi seperti itu karena udah terprogram dalam pikiran saya itu ada anxiety ya. Jadi kegalauan itu ada di pikiran saya dari awal. Justru kegalauan itu yang membuat saya terus belajar ya, dan merasa jangan sampai gagal nih. Karena kita merasa jangan sampai gagal ya, kita benar-benar going extra mile, kita spending effort yang luar biasa. Karena ada kegalauan tadi itu, jangan sampai gua gagal nih. Malunya bukan main gitu kan. Udah ada yang tahu mau kuliah ITB begini ternyata nggak lulus SPB, kan malunya minta ampun tuh. Nah, saya tuh dari awal udah hati-hati tuh. Harus belajar habis-habisan nih karena udah capek ya, ternyata gagal itu berat banget pertemuannya. Makanya saya habis-habisan gue extra kelas ya, termasuk juga pas kuliah master sama doktor gitu ya. Bersama saya udah bayangan pikiran saya tuh harus jadi yang terbaik, harus jadi yang tercepat ya. Kenapa saya harus lakukan itu? Karena saya merasa gini, teman-teman di dokter itu rata-rata kan direksi, VP gitu ya. Waktu itu saya cuma manajer biasa, pokoknya usia termuda ya, dari pengalaman kerja paling nggak ada apa-apanya lah, paling anak kemarin sore lah. Tapi saya ada satu motivasi ngerasa gini, kapan lagi nih gua sekelas sama presiden director dan bisa leading dibandingkan mereka. Jadi saya merasa itu ajang pembuktian bahwasannya oke, secara usia saya masih muda, ya secara pengalaman masih kurang, tapi ya saya bisa nih dari sisi akademis. Dan saya menggunakan strategi, belajar strategi, saya menggunakan strategi. Mereka itu kan jabatannya tinggi, waktunya sibuk kan. Memang secara pengalaman mereka luar biasa, tapi waktunya sibuk. Jadi kalau misalnya ngerjain tugas ya, mereka hanya ngerjain 10-20 halaman gitu. Kalau saya ngerjainnya udah dicicil setiap hari ya, sehingga pas di submit itu jadi 100 halaman. Nah itu beda sekali gitu. Jadi saya menggunakan apa yang menjadi keunggulannya, laser time ya.
Jadi saya punya waktu luang banyak dibandingkan mereka. Terus yang kedua apa kalau kita muda? Energi ya, kita masih tahan gadang, kita masih belum asam urat gitu ya. Jadi saat inilah kita benar-benar belajar radikal. Jadi teman-teman di sini kan usia relatif muda nih. Itu benar-benar habis-habisan ya, pelajari macam-macam. Dan itu investasi ya, investasi. Bukan sekedar nilai, bukan sekedar gelar ya. Itu akan menentukan return ya. Ada return on investment-nya, ada gitu. Jadi saya selalu hitung gitu ya. Jadi cepat banget, pendidikan itu the best investment menurut saya. Jadi saya hanya kerja setahun ya, saya udah bisa membiayai 2 master, ya 2 master. Dan dokter saya alhamdulillah di beasiswa LPDP gitu ya. Tapi sebenarnya kalau saya biaya sendiri pun ya semua itu hanya kurang dari setahun pekerjaan. Ya, jadi alhamdulillah gitu ya. Jadi bukan hanya gelar ya yang kita dapat, tapi banyak ya, bisa knowledge, bisa dapat teman, bisa di diskusi sana sini gitu ya. Termasuk juga tadi dari sisi return. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau bilang buat apa belajar-belajar. Nanti kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Jack Ma gitu ya. Nanti di bagian akhir. Nah, jadi mindset itu penting banget ya. Jadi ada satu terminologi strategik ini kalau agak serius dikit. Nah, jadi dalam strategi ya untuk competitive behavior itu ada namanya framework ACM ya. Jadi kita mulai dari AMC awareness, motivation baru capability. Kalau di bahasa Indonesia kan yang saya bilang tadi tuh, kemauan ya kita mesti aware dulu nih. Kita mau apa enggak ya. Terus motivation itu terkait dengan determinasi ya. Determinasi kesungguhannya. Baru yang terakhir itu adalah kemampuan capability. Nah, untuk dua yang pertama, awareness sama motivation, kita menggunakan analogi pohon ya, analogi pohon, metaforanya seperti pohon. Kita tuh kan kalau nanam ubi ya, kalau kita mau cepat berbuah itu kan kita siram terus ya, sehingga nanti ubinya makin tumbuh ya akarnya gitu ya. Dan ini dia tumbuh hari per hari ya, kita lihat nanti ada daunnya ya, terus ada nambah dan sebagainya, akarnya makin banyak baru kita panen ubinya. Ya, jadi setiap hari ya kita harus upgrade ilmu kita. Dan sekali lagi, mengupgrade ilmu nggak harus kita baca buku hari ini. Ya, kita diskusi sama teman kita, misalnya dia expert di bidang cyber gitu ya. Itu juga belajar sebenarnya ya. Terus kita nonton conference ya, atau nonton tapi yang ada scientificnya ya, bukan drama-drama buat-buat gitu ya. Ada sisi sainsnya ada gitu. Saya sukanya nonton itu yang true story ya, true story. Misalnya Beautiful Mind ya, dan macam-macam itu bagus kok saya. Jadi cerita mengenai game teori dan sebagainya. Terus yang kedua ya, kita ini prosesnya harus continuous ya. Kenapa continuous? Karena pada saat kita mau sungguh-sungguh mengerjakan suatu hal sampai totalitas ya, ya kita upayakan DNA-nya kita ya. DNA itu kan yang terkecil dari sebuah sel gitu ya. Jadi DNA itu mindset kita itu adalah growing. Kita harus grow terus, harus tumbuh terus ya. Jadi jangan ngerasa udahlah, gue udah posisi bagus nih, kerjaan udah nyaman, ngapain juga sih gitu-gitu amat. Toh kita juga nggak dibawa mati, benar nggak dibawa mati. Ya, tapi kan purpose orang beda-beda. Kalau ada yang purpose-nya ya semakin bagus pengalamannya, semakin banyak pengetahuannya ya, tentunya manfaat dia buat orang sekitar lebih banyak. Ya kan beda gitu ya. Nanti saya coba akan diskusikan juga terkait dengan purpose. Nah, ini dari sisi mindset. Dan kenapa saya selalu melakukan itu mindset ya? Karena bagi saya sepanjang orang itu memiliki IQ normal ya, mohon maaf bukan teman-teman kita yang extraordinary gitu ya, itu ya dia bisa belajar apa aja. Tinggal yang dua aja nih, kemauan dan kesungguhan. Itu biasa orang nggak punya ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman kampus tuh banyak tuh yang IQ-nya ada 130 ya, ada 125 dan sebagainya, banyak pintar-pintar. Tapi bukan berarti ya dia mampu untuk mendrive sebuah perubahan dalam hidupnya. Karena sekali lagi itu tergantung dua hal tadi, kemauan dan kesungguhan. Makanya saya suka banget nih salah satu quote-nya dari Henry David Thoreau, dia bilang ya, success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Jadi kita harus memantaskan ya, posisi kita ya. Sehingga rezeki itu datang pada saat ya ada rezeki dan ada kesiapan ya.
kita itu berusaha untuk siap dan pantas ya. Jadi ketika rezeki ada itu kita bisa sense dan bisa kita seize ya, bisa kita tangkap. Nah, seperti hal inilah. Jadi kalau misalnya hari gini masih ada orang bilang, ngapain sih sekolah gitu kan? Saya agak lucu gitu ya, kalau masih ada yang menanyakan seperti itu. Itu sama hal saja ilustrasi seperti ini. Sekolah itu bukan buat gelar, bukan buat bangga-banggaan, bukan. Tapi buat pengetahuan ya. Dan pengetahuan ya, itu kan akumulasi dari pengalaman ya. Akumulasi dari pengalaman, kejadian-kejadian sebelumnya yang ya didokumentasikan dalam bentuk buku ya. Jadi kita belajar sejarah sebenarnya. Sehingga secara ini ya, kita tidak perlu mengalami apa yang sudah dialami ya. Artinya pengalaman hidup kita nambah, kita belajar dari sejarah sebelumnya. Misalnya tadi ada theory of planned behavior, kita tahu intensi disebabkan oleh apa aja. Atau misalkan kita menggunakan teori gravity, tapi untuk international trade gitu ya. Jadi kita tahu apa yang menyebabkan sebuah negara itu bertransaksi secara bilateral. Banyak gitu teori-teori itu. Dan jangan sampai kita terjebak dia bilang, itu kan cuma teori ya. Kalau misalnya ada orang ngomong gitu, kita bilang aja, semua peraih Nobel itu juga dia cuma teori. Ya, kemarin kita lihat ada yang peraih Nobel terakhir itu dia teori terkait dengan auction, terkait dengan tender, semua teori. Ya, Einstein juga teori relativity, tapi teori itu yang merubah paradigma, yang merubah desain dari sebuah teknologi. Ya, itu. Jadi kita jangan terjebak ya dengan ini yang menurut saya tadi ada pesimis ya. Kemudian ada orang yang men-challenge mindset kita, itu biasa. Ya, justru kita harus dari intrinsic motivation ya. Kita harus menginfluence lingkungan-lingkungan tadi. Nah, jadi kalau kita secara pengetahuan, pengalaman lebih banyak, tentunya yang kita dapatkan itu lebih baik ya. Kita perhatikan aja orang-orang sekitar kita gitu ya. Nah, jadi saya percaya ya, jadi menjadi wajadah ya. Dan sebaik-baik manusia tuh yang paling bermanfaat. Ini purpose. Kalau saya sebagai seorang muslim, purpose saya itu bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, jadi silakan teman-teman mendefine purpose saya masing-masing, dan sekali lagi, purpose itu kan awareness. Lalu ada motivation dan determination. Nah, disitulah pentingnya persistensi ya, kita determinasi dan sebagainya. Jadi kita harus berani melompat ya, keluar dari zona nyaman ya. Karena kalau biasanya yang nyaman-nyaman, orang banyak ngumpul di situ, itu apa ya? Yang dapatnya juga biasa ya. Kita ordinary. Kalau kita mau going extra miles ya, mau menjadi being extraordinary, kita harus berani ya untuk gagal. Kita harus berani untuk mencoba. Dan Edison salah satu cerita epic ya. Di sini tuh sebenarnya dia merubah mindset. Mindsetnya berubah. Bagi dia bukan gagal ya, tapi dia menemukan ya cara-cara yang tidak sesuai gitu ya. Jadi mindset itu menemukan, dia berhasil. Itu. Jadi proses melalui keberhasilan kita harus melalui kegagalan. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi bukan berarti orang yang sukses terus dia hidupnya enak, bukan ya. Saya udah sering orang-orang sukses saya tanya-tanya, saya diskusi, ternyata mereka banyak gagal. Cuman pada saat akhir mereka berhasil itu yang dilihat orang, dan seluruh apa yang dilalui dia seolah-olah itu menjadi legendary. Jadi kata Jack Ma, kalau kamu berhasil, apapun cerita yang kamu lalui itu sebuah keberhasilan. Tapi kalau kita gagal, mau seberhasil apapun proses yang kita lalui itu sebuah kegagalan. Ya. Nah, ini saya senang banget ya dengan komen-komennya dia. Jadi perseverance ya, persistent. Saya juga di beberapa artikel saya tulis ya, jadi persistent is what makes impossible possible. Jadi persistensi yang buat nggak mungkin ya, masa sih nggak pernah kuliah machine learning ya kan, nggak pernah kuliah data science, masa bisa melakukan churn analysis pakai Python, pakai R gitu kan, melakukan employee attrition, tapi bisa. Apa yang nggak bisa hari ini? Kita bisa lihat YouTube, ada GitHub, kita clone segala macam, kita ubah variabelnya, kita cari datanya di Kaggle, mudah itu loh. Ya, jadi there will be no impossible ya, as long as kita berusaha terus ya, nggak ada. Jadi seperti Jack Ma ya, kita lihat nih founder-founder teknologi, mereka juga bukan orang IT, mereka bukan orang computer science ya. Jack Ma cuma guru bahasa Inggris gitu kan,
Tapi dia melalui berbagai kegagalan ya. Jadi dia fail untuk di primary school ya, middle school, sampai dia 10 kali nge-apply di Harvard, 10 kali ditolak ya. Dan menarik bagi saya ya, ini tidak menegasikan education ya. Karena banyak orang ini salah persepsi. Jadi ketika ada miliarder sukses, terus dia mau ngomong nggak penting sekolah, terus yang ditangkap masyarakat, oh sekolah nggak penting. Salah. Itu saya tulis salah satu di LinkedIn saya itu dengan survivorship bias. Jadi orang hanya melihat ya yang eksis, padahal sekian persen itu dari sisi statistik banyak yang gagal. Artinya education itu penting. Knowledge does matter the most ya. Jadi Jack Ma sendiri ya dia mengatakan 20 sampai 30 tahun ya kalian follow the leaders ya. Terus coba berusaha bekerja ya, berdedikasi di perusahaan yang nggak usah terlalu besar, karena terlalu besar kalian sebagai mesin ya. Tapi berikan kontribusi. 30 sampai 40 itu kita mulai fokus untuk stepping stone untuk masuk ke karir sebagai entrepreneur atau sebagai top manager. 40 kita sudah fokus ya untuk pilih satu role yang benar-benar kita sangat highly special dan kita benar-benar masuk apakah sebagai entrepreneurs atau sebagai top manager. Jadi menarik sekali yang disampaikan Jack Ma ya. Dan nah ini saya nulis juga di LinkedIn. Ini ada yang menarik ilustrasi ya, dia bilang kalau sukses itu yes I did it ya. Tapi proses menuju sukses itu dimulai dari I want to do it. Ini intention. Ya, itu terkait dengan mindset. Kalau misalnya kita nggak mau ya nggak bakal kejadian gitu kan. Misalkan saya mau digital marketer, saya tidak mau menjadi digital marketer, di mana dia bisa menjadi expert di bidang digital marketing. Gitu. Jadi harus ada intensi. Ya. Terus yang kedua itu I can do it, itu sebenarnya masih refleksif. Kita masih mempersepsikan. Karena bisa apa enggak setelah dicoba. Tapi kalau di awal kita udah mention I can do it, ya udah tuh. Ya itu persepsi. Sekali lagi itu juga mindset ya. Lalu I want to do it. Itu juga intensi. Saya pengen nih gitu ya. Itu awareness, part of mindset. Kalau masuk how do I do it, nah itu baru strategi. Kita baru ngomong nih, gue harus ngapain nih? Apa yang harus gue pelajari lebih dahulu nih? Terus case mana yang harus dijadikan use case untuk praktis sebagainya. Lalu I'll try to do it ya. Itu juga mindset. Kalau udah I can do it ya, berarti dia sudah melalui ya strategi yang digunakan to apply ya, dan dia sudah mengerti baru dia ability. Dan I will do it itu sekali lagi mindset. Dia misalkan sudah menjadi expert di data, tapi dia bilang I will do it nih untuk serve klien ya, kemudian juga untuk melakukan inovasi. Misalnya saya juga melakukan bisnis model canvas tapi dengan data analytics, dengan kuantitatif, instead of dengan kualitatif yang biasa kita ajarkan di kuliah-kuliah bisnis strategi. Terus kalau yes I did it, nah ini udah levelnya itu hasil. Nah kita bisa lihat ya dari 8 proses ya, 7 proses menuju I did it ya, itu sebenarnya 5 proses ya, 5 dari 7 tadi itu adalah mindset. Jadi change your mindset ya, and you will able to change your life. Ya. Jadi kita harus ubah dulu mindset kita. Kita jangan sampai tuh di awal kan, nggak mungkin lah gue bisa expert di bidang ini gitu kan. Nggak mungkin lah, kalau udah mindset kita nggak mungkin, itu nggak mungkin. Ya. Kalau saya biasa ya, udah otomatis tuh. Hari bisa begini nggak bisa, saya jawabannya lu bisa dulu. Karena saya rasa apa sih yang nggak bisa hari ini? Kita punya segudang sosis ya, buat jurnal, buat buku ya. Kemudian ada YouTube, di situ ada prakteknya ya. Ada banyak contoh. Bisa banyak baca ya. Tinggal masalahnya mau dan sungguh-sungguh nggak gitu ya. Saya pernah running salah satu software ya dari S1, itu saya running itu butuh sehari 20 jam. Dan benar-benar saya pantengin di depan laptop 20 jam. Itu dari S1 udah biasa. Langsung di lab, compile data, masukin running simulasi, compile data, running simulasi. Tiap 2 jam saya harus collect data, running simulasi pakai programming. Terus di S2, selama belajar tools ya untuk engineering, dengan IC simulation, dengan variable lain, saya belajar semua dari awal. Jadi saya udah biasa, jadi saya rasa, apa sih yang nggak bisa? Karena di mindset saya merasa, gue udah ngelaluin yang lebih parah dibandingkan itu. Masa gitu aja nggak bisa gitu. Nah ini
kita harus pede ya, tapi bukan berarti kita menyepelekan, bukan ya. Itu confidence. Karena kita udah melalui yang berat-berat. Masa yang gini aja nggak bisa gitu ya. Nah, sama misalnya orang banyak nanya saya kan, dari mana belajar R sama Python? Wah, kan itu banyak tuh buku pack publishing gitu ya. Dia tinggal cari aja cookbook R programming for machine learning. Udah, betul kan? Di cookbooknya itu ada filenya, ada scriptnya, ada case-nya. Tinggal kita coba, kita install lah R, kita install Python, itu open source. Kita coba prosesnya trial error. Ya, prosesnya kayak gini nih, model yang gambar tadi nih. Nanti di gambar tadi. Proses yang dilalui beginilah. Berdarah-darah emang. Jadi 5-6 jam kadang pelajari ini kenapa nggak running nih script saya udah copy paste. Oh ternyata ada yang harus diubah nih formatnya. Terus ada library package yang harus di-upgrade. Nah itu proses ya. Dan menurut saya itu nggak aspek teknis, tapi itu aspek behavioral ya. Jadi mindset kita yang akan menentukan. Jadi misalkan nih, udah beli buku, udah ada bukunya ya, udah nyoba terus error. Terus kita nggak mungkin gua nih, nggak mungkin nih. Kayaknya gua nggak deh. Udah itu selesai. Tapi kalau kita rasa biasa nih error, gua searching nih, ya kan, cari di community ya, tanya expertnya ya, hubungi orangnya, hubungi penulisnya juga. Saya hubungi penulis yang bikin. Ini maksudnya gimana? Dibalas sama dia. Jadi bagi saya hari ini ya, thanks to Google ya, Google, YouTube ya, GitHub ya, community. Jadi enak banget buat belajar apa aja bisa. Ya. Dan saya ngerasa sebenarnya envy, cemburu dengan teman-teman ya. Usia masih muda, 25, 30 ya. Saya ngerasa wah, kalau saya jadi teman-teman mungkin bakal benar-benar lebih lagi benar. Karena kita diberikan ya akses untuk berbagai reference sources ya, tinggal mau coba aja gitu. Jadi mindset ya. Dan di sini saya juga tulis ya, dalam strategi ya, perusahaan atau organisasi yang paling kompetitif ya, itu bukan yang memiliki fisik aset ya, physical aset, bukan yang memiliki pabrik, gudang ya, bukan. Itu di zaman revolusi 1, 2, dan 3. Tadi revolusi 4.0 atau 5.0. Yang eksis itu adalah yang memiliki namanya intangible asset. Intangible asset ini tuh tidak terlihat, ya, tapi sangat berpengaruh. Misalkan kita lihat Starbucks itu ya. Starbucks itu nggak jualan kopi ya sebenarnya, tapi customer experience. Saya kaji lebih dalam di kelas. Jadi kita detailkan breakdown FRIO atau FRIN analysis ya. Jadi sources apa di dalam organisasi menyebabkan perusahaannya eksis. Ternyata customer experience, corporate leadership, itu nggak bisa terlihat ya. Jadi core kompetensi dia customer experience. Terus FRIO-nya dia leadership. Kepemimpinan gimana ngelihat? Susah kan ya. Terus ada juga FRIN-nya itu ya, itu propensity for innovation, ya, kemauan untuk berinovasi. Nah, di dalam personal kita juga bisa gunakan terminologi strategi. Misalkan growth mindset ya. Growth mindset itu nggak terlihat ya. Susah lihat secara fisik ya. Tapi itu sangat mempengaruhi kenapa kita belajar A, belajar B, belajar C, terus udah error kita coba terus, cari lagi script yang lain, tanya orang expert segala macam ya. Lalu ada vision ya. Vision itu kenapa belajar data analitik, kenapa belajar machine learning, ini mau arahnya mau kemana nih? Itu vision. Kita udah punya nih gambaran ke depan apa. Dan vision ini is part of transformational leadership. Seorang leader yang mentransformasi perubahan, dia harus memiliki vision. Dan terakhir menurut saya ini salah satu karakteristik dari saya adalah persisten. Jadi 50 kali gagal gitu ya, bikin script ya, terus coba lagi. Saya masih kerja terus sampai harus berhasil ya, karena judulnya harus bisa. Ya, cari lagi. Saya pernah running itu namanya Cymate, yaitu software agak kurang ajar ya. Jadi udah nyoba, karena udah sejam 2 jam nggak bisa, terus tiba-tiba bisa. Pas udah bisa nggak bisa di save hasilnya ya. Langsung saya screenshot, langsung saya bikin dalam paper, dan terus saya publish di Scopus itu pakai Cymate. Dan run itu saya habis waktu hampir 40 jam ya, capek banget. Tapi itu berhasil alhamdulillah. Dan itu sentiment analisis, jadi mengkompil ada 2000 artikel, kemudian kita baca pattern dari network kata-katanya ya. Kemudian
author siapa yang paling berpengaruh, itu bibliographic analysis ya. Itu baik sekali. Jadi saya ngerasa udah nggak dari yang berat-berat gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa nggak nih Python ini? Pasti bisa jawabannya, pasti bisa. Kita bisa buka YouTube, bisa buka ini segala macam, bisa coba segala macam itu pasti jalan ya. Kalau masalah ada error-error dikit, ada kurang-kurang itu wajar. Itu bagian dari proses ya, bagian dari proses. Nah, kira-kira itu saya akan senang sekali kita dengan tanya jawab ya, sehingga lebih interaktif. Dan sekali lagi, saya posisikan tuh selalu sebagai pembelajar ya, bukan pengajar. Karena saya merasa setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, dan dengan komunikasi yang melalui question and answer, kita bisa saling berkolaborasi dan saling melengkapi. Jadi peluang untuk bisnis intelligence ya BI di oil and gas itu sangat terbuka ya. Tidak hanya di oil and gas tapi juga untuk industri yang lain ya. Nah, kenapa? Karena dengan BI ya, kita kan levelnya itu adalah deskriptif, diagnostik ya, dan saat ini sekarang kita masuk ke arah prediktif dan preskriptif ya. Jadi di dalam bisnis perusahaan biasanya kan kita hanya mereport ya. Jadi performance perusahaan nih, salesnya banyak dari daerah mana, kemudian segmen konsumen kita berapa, siapa aja, itu masih report, ya deskriptif. Terus mulai masuk diagnostik nih. Ya biasa di mana report ditanya diagnostik, kira-kira sektor mana yang bulan ini sangat berpengaruh terhadap sales kita. Ya kan? Kemudian kita mencari cost structure kita nih dari sisi profit ada masalah nih. Dan cost structure kita ada masalah di mana itu? Apakah biaya dari COGS ya, atau ada dari sisi tax dan sebagainya. Itu masuk diagnostik. Dan saat ini dan ke depannya orang selalu bertanya, kira-kira dengan adanya pandemi ini 3 bulan performance secara sales kita seperti apa? Ini level prediktif ya. Terus yang kedua misalnya pertanyaan gini, dengan adanya perubahan diskon ya, karena kita pandemi itu ada cost yang bertambah, kita kurangi diskon, kira-kira customer kita bakal lift langganan kita apa enggak? Itu predictive analytics ya, kita bisa lakukan misalkan dengan cara analisis. Jadi ini sangat terbuka ya, tidak hanya di oil and gas. Bahkan tuh yang menurut saya ini kan eranya big data ya. Big data itu kan at least ada 3 V atau 4 V ya. Dari sisi volume jelas ya, volume datanya makin banyak. Karena sekarang banyak sensor untuk merecord data. Terus yang kedua itu dari sisi velocity ya, kecepatan untuk mendapatkan data. Dulu kita mendapatkan data itu harian ya. Sekarang data udah di-record tuh jam-jaman atau even minutes atau seconds. Veracity, datanya juga beragam. Nggak hanya data berupa numbers, tapi juga ada spasial, terus ada capture gambar ya, dan macam-macam. Jadi veracity. Dan dari at least 3P ini ya, kita kan menggunakan tools itu nggak bisa kayak dulu, hanya dengan Excel gitu ya. Kita udah mulai masuk modern, mulai masuk Hadoop dengan big data ya. Terus kita juga olah misalkan dengan back end ya, apakah dengan R atau Python. Terus secara front end, nah ini untuk fungsi yang BI, bagaimana kita mengkomunikasi ya, and transforming insight ya pakai H menjadi insight, dan kita mampu ya untuk menginfluence apakah itu manajemen, customers ya, atau dari sisi project team kita ya terkait dengan insight yang kita dapatkan dari pengolahan data. Jadi peluangnya sangat terbuka. Dan kalau kita lihat dari sektor industri, dari market tentunya oil and gas sedang bleeding ya. Jadi saya juga ngembangin Petroleum Business Intelligence itu untuk memilih potensi investasi. Saya menggunakan data GDP dari sektor usaha, saya ambil dari laporan statistik BPS ya. Jadi dari seluruh sektor industri itu ada subsektor industri, dan itu saya jadikan market attractiveness. Sementara dari sisi core competence, ya saya menggunakan BCG sama growth matrix strategi. Core competence itu berdasarkan market share sama lamanya kita berusaha di bidang tersebut. Jadi waktu itu contohnya, kita kan fokusnya core competence di transportasi. Nah, sementara pertanyaan itu market attractiveness yang mana yang bagus dari sisi bidang usaha dan juga dari sisi lokasi. Bidang usaha di tahun 2015 sampai 2018 itu saya ambil datanya, itu bidang usaha yang paling bagus terus diantaranya adalah konstruksi. Karena kita memang tahu komunitas saat ini fokusnya di konstruksi ya. Lalu kita mapping, ternyata dari provinsi pun menunjukkan di Sulawesi itu GDP itu di atas 6%. Ya, dan itu salah satu yang tertinggi di pulau di Indonesia. Sehingga waktu itu kita beralih masuk ke sektor konstruksi ya, di Sulawesi, dan juga untuk waktu itu sektornya untuk smelter ya, karena waktu itu pertumbuhan dari sisi
processing untuk mining sekarang itu lagi tinggi, dan di sana ada Morowali. Nah itu salah satu fungsinya BI. Dan menurut saya ketika oil and gas itu lagi bleeding, lagi slowdown saat ini ya, dan kayaknya memang itu agak panjang ya, agak panjang. Kita juga nggak membatasi yang mimpi kita di oil and gas, tapi ada sektor-sektor lain, FMCG, fast moving consumer group ini kan cycle-nya cepat, datanya banyak banget. Justru saat ini industri tersebut kewalahan, mereka udah record data banyak banget ya. Jadi klien saya juga dari FMCG ya. Nah itu gimana caranya kita mengubah data sekian banyak itu menjadi value? Karena ada sebuah dilema ya. Jadi untuk membangun sistem big data kan kita ada ongkosnya, ada biaya gitu. Jangan sampai kita udah record banyak data, tapi ternyata impact service itu kurang ya. Jadi big data tapi less insight atau small insight ya. Nah itulah peran dari seorang business intelligence ya, atau data science dan lain-lain. Kira-kira jadi sangat terbuka ya. Dan saya kira kesempatan untuk join. Nah ini bagus nih pertanyaannya. Saya coba mengalir mindset. Dulu ya, saya itu dalam sebulan mungkin ada nge-apply mungkin ada 50 perusahaan di 5 tahun pertama saya berkarir. Jadi saya suka nge-apply dari 20 gila tuh nge-apply terus kan. Makanya saya banyak pindah-pindah perusahaan terus kan. Waktu saya mikirnya yang penting gue gajinya naik dulu nih, naik gaji, naik posisi terus-terusan ya, posisi itu waktu itu. Sama mencari kompetensi baru. Tapi belakangan ya, saya ngelihat apply itu nggak efektif. Karena success rate itu rendah banget. Success-nya itu kadang cuma 2-5%. Jadi kalau kita apply 100, mungkin yang ngasih offering itu cuma 2 atau 5 perusahaan. Sedih kan tuh? Sedih menurut saya. Karena di Indonesia kan labornya banyak banget, lulusan baru tuh banyak banget. Dan dalam teknologi strategi kita harus mendifferentiate ya. Kompetensi kita apa yang membedakan dengan yang lain. Sehingga saya melihat, wah, gua kalau misalnya nge-apply dari job street aja nih, kadang dibaca kadang enggak gitu kan. Udah gitu nanti juga pas dipanggil perusahaannya juga, kita kan kadang nge-apply nggak baca kan, di apply aja dulu nih, penting gajinya di atas gitu kan. Pas dipanggil nggak cocok lagi kan, pas di offering, wah, kayaknya gue ragu nih, bukan di Jakarta lagi lokasinya kan, akhirnya nggak jadi. Nah, akhirnya saya mindset saya berubah. Kita jangan meng-apply, ya justru bagaimana headhunter, HR itu menemukan kita. Itu saya balik. Bukan saya mau nyobakan ini, bukan, tapi kita harus membangun pertama itu adalah personal branding ya. Jadi teman-teman harus membangun personal branding. Sekarang ada sosial media, ada Instagram ya, ada macam-macam. Kalau saya fokusnya di LinkedIn. Di LinkedIn setiap hari saya share terus habis-habisannya. Dari dulunya cuma 500, alhamdulillah hari ini hampir 28.000. Ya. Dan saya share insight yang mendifferentiate dengan orang lain. Jadi otentik ya dari pikiran sendiri. Dan saya juga punya temanya. Tema saya itu adalah data ya, machine learning, strategi sama ekonomis. 4 itu aja. Dan di balik itu saya sebenarnya mendeliver growth mindset. Jadi tadi growth mindset. Nah, jadi kita posting terus di LinkedIn tiap hari. Banyak tuh yang banyak lah, kenal saya banyak, headhunter apa segala macam. Ya, bahkan saya baru join company, ada lagi yang ngasih tahu gini, banyak gitu loh. Itu beda kalau kita nge-apply itu waduh. Kan HR itu juga yang evaluasi banyak banget ya. Mereka bisa pakai mesin mereka kan, pakai mesin kayak similarity lah. Kalau kita Turnitin gitu kan, itu kecek gitu. Dia masukin keywords ya, dimasukin keywords, nanti tinggal cari itu similarity keyword dari CV kita. Nah, tinggal posisinya kita mau cocokologi ya kan, atau tadi yang mereka aja nemuin kita. Nah, saya sih lebih prefer sekarang yang kedua, karena saya level management, kita membangun personal branding, ngisi di mana-mana, ikut conference macam-macam, seminar di mana-mana, sekolah macam-macam ya, belajar macam-macam, pelajari terus ya, itu bagian dari membangun portfolio ya, bagian juga dari personal branding. Maka saya senang banget ngisi 1 minggu segala macam ya, bisa jadi ngisi konten YouTube ya, nanti screenshot masuk di LinkedIn, bagus ya, jadi kita eksis terus. Jadi saya hari Selasa diminta ngisi dengan kementerian ya, itu ada Kemenko Maritim ya, kemudian ada Kementerian Pendidikan ya, itu seminar conference internasional di energi. Senang lah gitu kan, jadi bagus. Termasuk juga sore ini kita diskusi kan, ini dalam rangka juga membangun personal branding. Ya, jadi sangat terbuka ya sekali lagi ruang untuk BI, dan saya kira
teman-teman mulai mencari alternatif, tidak hanya meng-apply, tapi coba membangun values ya, dan mendifferentiate kompetensi kita dibandingkan orang lain. Kira-kira itu yang pertanyaan pertama, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ahmad Kausar ya. Saya apresiasi atas pertanyaannya. Tentunya ini pertanyaan juga yang ada di benak teman-teman sekalian ya. Dan dulu juga ada di benak saya ya. Kalau saya itu akhirnya menemukan bukan kita mencari jati diri ya, tapi kita membentuk jati diri. Jadi tense itu frame itu kita aktif ya, bukan kita pasif ya. Kita yang harus membentuk jati diri kita. Itu sukses nih. Sukses itu harus dijemput ya, bukan kita menunggu ya. Jadi saya senang sekali dengan shifting paradigm ya. Jadi paradigma pola pikir kita yang harus diubah. Jadi kita harus kesempatan harus kita buat ya, terus kita harus dapatkan, tangkap. Jati diri juga kita bangun, personal branding itu kita bangun. Ya. Kalau sebagai seorang Muslim, saya sendiri tentunya role modelnya itu adalah Rasulullah gitu ya. Jadi saya kira seorang Muslim itu jati dirinya sudah jelas, sudah ada contoh teladan ya. Kita nggak perlu ribet-ribet cari mana-mana, udah ada. Kita tiru perilakunya ya, dari tutur kata, ya, dari pengetahuan, kebijaksanaan, wisdom dan sebagainya. Dan saya kira kalau saya pribadi itu membentuk jati diri ya. Kita bentuk jati diri kita. Kita harus ya inilah shortcutnya gini. Kira-kira kalau misalnya ada orang mau mendeskripsikan kita dengan 3 kata apa yang akan dia sampaikan? Nah, itu yang value yang ingin kita deliver. Kalau saya tuh jelas, banyak banget bilang hari itu senang belajar, itu udah jelas. Karena saya udah lalui ini semua. Ya. Dan saya nggak berhenti sampai di sini. Meskipun saya udah S3, saya sebenarnya to be honest, sebenarnya udah terima juga beasiswa di kampus luar negeri. Tapi karena satu lain hal ya, lagi pandemik, negara juga membutuhkan anak bangsa ya, saya coba tahan itu ya. Jadi saya udah sampaikan juga pas sidang promosi, saya bilang dokter itu bukan satu batasan untuk tidak belajar lagi di level sarjana atau master. Ya, karena itu hanya label, hanya atribut. Itu udah pernah belajar, tapi bukan berarti kita terus belajar. Jadi silakan teman-teman coba simple question tadi. Kalau ada orang mau menyampaikan tentang kita dengan 3 kata, 3 kata itu apa gitu ya. Terus yang kedua yang saya lagi bangun itu adalah persistence. Ya, itu selalu saya ulang di mana-mana. Di searching Hari Patria itu juga ada artikel saya sebut persistent. Karena saya ngerasa ya, tantangan bisnis kan berubah ya. Dunia juga berubah gitu ya. Jadi kalau misalnya orang nggak mau belajar dan dia nggak persis, itu berat untuk bisa eksis. Ya, tadi Darwin mengatakan bukan yang terkuat, bukan yang terpintar yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Contoh misalkan burung ya. Burung itu kecil ya, terus lemah dibandingkan dinosaurus. Tapi kenapa dinosaurus punah? Ya, karena dinosaurus dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Sementara burung di Asia ya, dengan di Eropa, dengan di Afrika, itu dari muncungnya, dari kukunya, dari sayap itu dia berbeda-beda. Itulah proses evolusi. Jadi kita beradaptasi dengan perubahan lingkungan ya. Misalkan saat ini eranya 4.0. Ya, banyak industri membutuhkan data analitis, data science ya, machine learner ya. Ya kita harus belajar ke arah sana ya. Jadi jangan jadikan alasan wah, gue udah tua nih. Terus posisi udah manajer, ngapain gue harus salah? Menurut saya justru sebagai kita managers ya, kita tahu problem di lapangan yang harus kita address, tinggal kita injek dikit aja nih tools ya, sehingga kita bisa transformasi digital ya untuk menyelesaikan permasalahan bisnis. Termasuk juga teman-teman baru merasa ngapain gue belajar gini-gini, nanti cuma jadi staff. Oh salah, bukan. Banyak yang data science 2-3 tahun dia bisa shifting karir ke posisi manajer, banyak ya. Dan tidak hanya jadi data science, jadi marketers ya, kemudian misalnya jadi communicators ya, macam-macam. Yang penting kita harus menemukan ya kira-kira personal attributes, personal values apa yang membedakan kita dengan yang lain. Dan yang ketiga, dari sisi leadership ini, saya lagi branding dulu leadership. Ini penting banget ya leadership. Leadership itu nggak kelihatan ya, tapi itu orang merasakan. Kita bisa mendrive perubahan ya di organisasi. Saya lagi mendrive juga perubahan di organisasi saya ya dengan cara integrasi vertikal.
Itu saya juga lagi mau merubah mindset teman-teman di perusahaan ya. Yang dulunya kita terkenal dengan industri agribisnis itu tinggal, beda. Sekarang kita harus digital. Kita harus main ke retail, kita harus masuk e-commerce, kita harus ngembangin branding. Di perusahaan kita udah ada branding, cuman nggak seperti pemain-pemain besar lain. Nah, inilah tugas kami ya di perusahaan untuk membranding satu-satunya BUMN peternakan yang memiliki juga branding untuk processing food gitu kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, kita tidak menemukan jati diri, tapi kita yang membentuk jati diri kita seperti apa. Dan kita coba, biasanya gini pertanyaan, kira-kira gimana nih biar supaya kita ada reference, cari role model, kira-kira kalau dulu tuh di SMA kelas 2, saya udah mulai kenal tuh Habibie sama Soekarno, dan dua orang ini yang menyebabkan saya mau masuk ITB. Ya, saya ngerasa wah pokoknya posisi paling keren tuh insinyur. Itu bayangan saya tuh, pokoknya gue mau jadi insinyur nih. Nah, saya baca profilnya, wah keren banget lah pokoknya kan. Nah, jadi teman-teman harus cari role modelnya siapa. Gimana biar saya seperti mereka. Dulu saya nggak bisa nanya sama mereka langsung, siapa kita anak daerah gitu kan. Kita punya buku, baca sejarah gitu ya. Nah, kalau sekarang kan gampang nih, tinggal searching aja kan, gitu ya, atau ikut conference, siapa nih orang-orang yang udah, terus dapat kontaknya, bisa belajar dari dia. Terus gimana caranya bukan meniru jejak, bukan ya, tapi kita belajar perjalanannya dia, karena setiap orang pengen itu bakal beda-beda, tapi kita nggak perlu gagal dulu baru kita belajar, kita bisa belajar dari kegagalan. Dan kata Jack Ma itu the best technique itu is learning from mistakes ya. Jadi kita harus belajar dari kegagalan. Kalau learning from success itu biasanya dikit aja tuh, wah kayaknya enak banget tuh si ini udah sukses aja gitu, tapi cuma sebatas itu. Tapi kalau misalnya learning from mistake, wah dulu gue mau lakuin transformasi ini di kantor, tapi gagal, ini gagalnya gara-gara ini, terus teknologinya orang-orang belum siap. Nah itu justru banyak belajar dari situ. Yang kira-kira itu. Karena baik Jihan, Duhita, pertanyaan ini pertanyaan dilema ya, banyak dihadapin oleh anak muda. Saya juga dulu pas baru lulus, itu saya sebenarnya udah siapin untuk sekolah di luar negeri udah, yang dengan biaya sendiri dari keluarga sebenarnya. Namun waktu itu saya berpikir gini, tujuan saya itu apa? Ya, apakah mau menjadi praktisi, mau menjadi saintis ya, mau menjadi dosen atau apa? Dan saya mendefine dari awal tujuan saya menjadi ya leaders di perusahaan ya. Jadi saya mau menjadi top leader di perusahaan seperti CEO. Jika saya melihat kalau saya langsung kuliah S2 tanpa pengalaman, dan saya lihat dari data-data yang sudah ada terrecord yang ada dari senior yang kembali lagi ke Indonesia, mereka agak sulit masuk ke dunia industri praktisi, sehingga mereka akhirnya fokusnya di akademis. Ya, jika saya melihat, wah kalau saya kuliah langsung S2 luar negeri nih, nanti pas balik di perusahaan itu dilema, mau pergi ke luar negeri cuma staff kan sayang ya. Tapi kalau mau dikasih manajer, pengalamannya belum ada, kan dilema. Akhirnya banyak jadi masuk ke dunia riset sama dunia akademis lah. Lalu saya akhirnya sudah menetapkan, goal saya mau menjadi leaders di sebuah perusahaan. Jadi sekali lagi dari situ nggak ada yang mana lebih baik, mana yang lebih buruk, bukan ya. Itu kembali ke setiap orang. Jadi saya tidak menegasikan peran yang lain. Jadi bukan berarti, kamu jadi praktisi, bukan. Kalau teman-teman mau jadi dosen, ya jadilah dosen yang terbaik gitu ya. Mau jadi saintis, jadilah saintis yang terbaik. Jadi sekali lagi, kalau saya sendiri kan memilih sebagai praktisi. Sehingga waktu itu pertanyaannya, untuk eksis di dunia kerja, pertanyaan saya, values apa yang harus saya kembangkan? Saya 2008 udah menanyakan, apa yang ngebedain gua nih sama yang lain? Saya udah nanya itu. Karena kalau sama aja, gimana kita mau jadi CEO gitu kan? Sama aja dengan yang lainnya. Jangan-jangan yang lain itu sudah saudaranya lagi kan? Kita jadi kalah kan? Akhirnya saya rasa salah satunya pengalaman ya. Orang bisa menjadi CEO itu pengalamannya cukup. Terus saya bertanya, kalau pengalaman kan hitungan tahun ya, 5 tahun berarti 5 tahun pengalaman gitu kan. Saya ngerasa, kalau hitungan tahun berarti gue baru jadi vice president mungkin 20 tahun pengalaman kerja nih, 25 tahun gitu kan. Dan saya orangnya nggak mau nunggu selama itu, kelamaan gitu ya. Saya langsung netapin, gue harus jadi manajer
pengalaman tuh 8 tahun, 7-8 tahun gue udah manajer. Akhirnya saya bertanya, gimana caranya jadi manajer? Akhirnya saya melihat, oh ini ada satu alternatif nih, dengan kuliah lagi. Karena dengan kuliah lagi, kita kan mensubstitut ya pengalaman di kantor. Jadi antara pengalaman pekerjaan ya dengan pengalaman perkuliahan itu sebenarnya ada kesamaan. Sama-sama kita getting knowledge dan experience. Cuman bedanya kalau di pekerja secara knowledge management yang kita dapatkan itu kan prosesnya itu dia dengan induktif. Ya, kita mengalami dulu ya dengan evidence yang kita alami di pekerjaan, baru kita mengambil kesimpulan. Beda dengan di perkuliahan, prosesnya deduktif ya. Deduktif itu kita udah tahu gambaran besar, kita belajar dari textbook, dari silabus, dari dosen segala macam, baru kita jabarkan di aspek-aspek detail ya. Nah, dengan menggabungkan antara induktif di pekerjaan dan deduktif di perkuliahan, itu kita masuk, saya baru tahu pas di S3. Nama itu adalah abduktif ya. Abduktif itu dari Van Deven ya. Jadi prosesnya itu ada eksploratifnya, ada eksploitatif. Di pekerjaan kita mendapatkan knowledge tapi dari case by case. Nah, kalau di kampus ya kita udah dapat knowledge secara keseluruhan, baru kita pelajari detail per detail. Nah, dengan belajar dua-dua, saya udah mikir wah berarti kalau gua lulus master dengan 5 tahun setara harusnya dengan 10 tahun kayak gitu. Akhirnya saya berpikir wah kalau gitu gue ambil 2 master nih ya kan, habis engineering selesai gue pengen jadi kan gini ya, kalau misalnya kita karir di engineering itu bisa lama untuk menjadi engineering director tuh butuh 25 tahun. Terus saya lihat lagi kan record wah si ini dulu dari engineer tapi jadi VP di bidang apa gitu kan, cuma waktu 20 tahun gitu kan. Wah, berarti gue harus belajar yang lain nih. Nah, terus saya lihat orang engineering itu banyak kan masuk kemana sih yang agak-agak menyimpang kemana itu. Ternyata ke economics. Saya masuk ke economics ya. Terus yang terakhir S3 saya melihat S3 mana yang kuliahnya para eksekutif. Karena saya mau menyetarakan dengan mereka gitu kan. Bahkan saya harus leading dibandingkan mereka di kelas. Sehingga pada saat wawancara itu saya bilang, teman saya di kelas saja presiden director di sini, saya bisa leading kok gitu lah bicaranya gitu. Jadi saya selalu tanya, kan saya tanya gini, kekurangan kamu apa? Weaknesses apa? Saya selalu bilang, weaknesses saya nggak sabar orangnya jelas. Jadi saya nggak yang saya orangnya nggak sabar. Saya bilang saya mau sabar cepat. Terus yang kedua, weaknesses itu nggak sabar. Terus yang kedua saya bilang, saya kurang kesempatan. Saya bilang, kesempatan saya kurang. Harusnya dengan kompetensi yang saya punya, saya bisa jadi CEO. Saya bilang. Tapi orang banyak meragukan lah, lu masih muda, belum pernah jadi ini, belum jadi ini. Nah, akhirnya kan belum. Nah, saya bercanda gitu. Tapi yang pertama saya orangnya kurang sabar. Tapi bagus, kurang sabar tuh bukan berarti kita selalu negatif, bukan. Ya, bisa jadi kita tuh pengen tuh ya sesegera mungkin ya, kita nggak tunda-tunda dan secepat mungkin. Jadi sekali lagi, ini pilihan ya Jihan ya. Apakah Jihan mau menjadi akademisi ya, atau mau menjadi praktisi, itu path-nya ada masing-masing. Ya. Kalau saya memang mau menjadi business leader. Dan saat ini saya menjadi dosen, itu bagian dari passion, dari hobi saya. Saya hobinya mengajar. Dan kita nggak harus bekerja selalu dengan hobi ya. Dan saya rasa hobi saya ngajar, terus fasilitator untuk data analytics machine learning gitu ya. Tapi key role saya itu adalah business leader. Ya, goal saya udah saya define dari awal itu adalah business leader. Jadi sempat itu orang bilang, lu kenapa nggak fokus aja karir akademis gitu ya. Saya bilang, enggak, dari dulu saya itu kerja sambil kuliah gitu ya. Jadi bukan kuliah aja terus cuti kerja, bukan. Karena memang dari awal goals itu adalah menjadi business leader, menjadi praktisi. Nah, jadi saya sendiri sampai saat ini nggak bisa mengatasi trauma itu. Berat sih menurut saya. Karena sebagian trauma itu saya udah pernah alamin. Ya, jadi saya pernah bikin malu keluarga, dikeluarkan dari sekolah ya. Terus saya gagal ujian ya. Saya udah ngalamin. Meskipun itu di SMP ya, di SMP. Di S1, S2, S3 saya udah bagus ya. Dan tadi malam saya mimpi gagal ujian gitu ya. Gagal ujian, saya belajar master bidang keuangan gitu ya. Terus nilai saya jelek banget. Terus saya nyesal, bersalah banget saya sedih banget, kok bisa sih gitu.
Ya, jadi akhirnya saya masuk ke satu poin itu, saya bukan menghindari atau mengeliminasi trauma, bukan nih, tapi saya harus merangkul trauma itu menjadi ya momentum untuk persiapan biar lebih siap. Jadi misalnya nih, saya biasanya kalau ujiannya jam 8, itu saya jam 6 udah ada di kelas. Karena saya pernah trauma ya, itu ada kejadian di jalan bannya bocor gitu. Akhirnya saya berpikir gini, trauma itu bagus ya, membuat kita lebih aware. Jadi alert system kita nyala duluan nih. Ada juga orang yang santai. Ya saya nggak menyalahkan mana lebih baik lebih buruk ya, tapi bagi saya sendiri, kita harus lebih aware, lebih siap ya, dan nggak sepele, jadi benar-benar serius. Dan saya ingat misalnya SPMB itu, saya itu kan kalau misalnya gagal malunya itu minta ampun katanya. Jadi alhamdulillah waktu saya terima di UGM duluan tuh, sebelum SPMB kan ada UGM pertama tuh, saya udah terima. Di situ saya ngerasa kalaupun misalnya UGM aja, tetap juga saya malu nggak jadi ITB kan. Akhirnya pada saat ujian tuh saya bisa belajar ya, termasuk juga di hari ujian itu saya ingat saya sholat subuh, terus saya juga sholat sunat, saya panjang ya. Bahkan pas mau ujian saya menjaga wudhu gitu ya. Jadi saya jadi fully aware banget gitu. Jadi sampai saat ini saya gitu. Terus kemarin yang ujian S3 sama. Pernah ada ujian itu kita kelas pagi hari Sabtu ya. Saya udah ngambil hotel di Jumatnya. Saya di Margonda. Padahal saya bisa aja sebenarnya dari rumah ke sana tuh dari tol sekali tol gitu ya. Tapi saya ngambil hotel karena saya mau benar-benar siap banget gitu ya. Dan akhirnya saya ngerasa tuh trauma itu nggak bisa dihilangkan. Pernah saya bilang sama istri, nanti habis pandemi saya mau konsultasi sama psikolog, saya bilang gimana caranya trauma ini bisa ini, tapi saya ngerasa tuh justru bagus ya, justru bagus. Dulu saya di pekerjaan juga sama, di pekerjaan itu saya baru masuk 2-3 hari, terus kita ada tender dari PLN, dan tim saya bilang sampai ke Pak Ari, dulu si bapak ini dia dikeluarkan dari perusahaan ini karena telat masukin dokumen tender 5 menit sebelum submission. Ditolak dia langsung dipecat. Wah, saya langsung nyala nih saya tuh trauma ya. Langsung setiap hari itu saya udah kumpulin orang dalam satu ruangan project room ya. Terus benar-benar saya pantau semuanya, saya kerjain habis-habisan. Kita cuma timnya 3 orang ya. 3 orang tapi ngerjain project itu kan kalau tender itu pre-kualifikasi kan ada 3 buku ya, 3 sampul kan. Itu kan satu buku hampir setengah meter tuh tebalnya. Terus saya kerjain terus setiap hari. Dan saya bilang nanti yang penting kita sampai dulu, saya bilang jangan sampai telat nih, kalau nggak buat dipecat nih. Jadi trauma itu membuat kita lebih siap ya, lebih habis-habisan, lebih radikal. Sama kayak di kelas itu tadi misalnya paper assignment kan diminta kita membuat critical review paper, yang lain 10 halaman, saya bisa 100 halaman. Jadi yang dunia trauma itu mengerikan, akhirnya saya buat menyenangkan. Jadi mau menjadikan energi tambahan. Jadi kalau misalnya ada expert nanti yang bisa menghapuskan trauma, let me know lah. Saya juga sebenarnya mau menghapus, tapi nggak tahu juga caranya gitu. Karena itu udah masuk ke level unconscious ya, subconscious. Jadi ada alam, kan kalau conscious itu yang permukaan tuh alam sadar tuh. Kita menghitung ya, matematika, fisika itu alam sadar. Ada subconscious, mulai masuk alam setengah sadar tuh. Kita kayak lagi tidur gitu ya, antara sadar apa enggak. Tapi kan kita ada bayangan sesuatu biasanya, ada cerita masa lalu segala macam. Ada lagi yang subconscious. Jadi kita tanpa sadar ya, respon kita juga menunjukkan itu subconscious tadi. Jadi misalnya mau travel sama keluarga, nah itu udah selalu cek dari susu anak, peralatan, obat-obat, betadine, semua itu saya cek semua. Karena saya udah pernah trauma ngalamin tuh ini kejadian ekstrim. Saya pernah jadi ada dinas ke mana itu, Sampiran, Kampung Sampiran. Itu kan semacam cottage suara danau-danau gitu kan, SKK Migas. Saya ingat banget acara besok pagi ya, orang-orang kantor SKK Migas pada bawa pakai bus, tapi karena saya ada kuliah sore sampai saya kuliah dulu. Dan waktu itu kan masih muda lah, masih lajang. Saya kira saya nggak takut apa-apa, saya nggak takut aneh-aneh, gaib-gaib saya nggak percaya sih sebenarnya. Maksudnya bukan nggak percaya gaib, yang hantu-hantu itu saya nggak percaya kita bisa lihat.
Jadi saya percaya gaib tapi nggak gitu. Akhirnya saya ngerasa udahlah, gua ntar malam jalan sendiri kan, saya jalan naik mobil ya. Terus dari GPS tuh dia ngarahin titik terdekat. Akhirnya saya diarahin tuh titik terdekat, ternyata secara jalan nggak layak. Lewat itu yang Pertamina geothermal itu. Terus naik-naik ke bukit itu, ternyata pada saat malam itu mobil saya kan sedan tuh, terperosok. Saya udah masuk jurang. Terus ingat banget tuh jam setengah satu ya, setengah satu malam tuh kondisi sendiri. Terus di sana nggak ada sinyal, malam hujan lagi, hujan gelap. Wah, itu bikin trauma juga sih sampai hari ini. Tapi saya alhamdulillah survive. Dan saya ingat waktu itu kan kita pernah kayak kewiraan gitu kan. Kewiraan itu kan intinya gimana kita survive. Nah itu panjang tuh cerita, nanti saya ujiin bisa cerita selanjutnya. Tapi intinya trauma-trauma itu membuat kita akhirnya lebih siap. Jadi memang seolah tuh lebih khawatir. Saya istilahnya bilang, wah terlalu banyak nanya, terlalu banyak ini ribet banget kayaknya. Tapi ya begitu ya. Jadi situasi menyebabkan saya seperti itu. Jadi harus lebih siap ya. Ini harus lengkapi. Jadi banyak banget. Soalnya itu emang ribet, tapi alhamdulillah jadi membuat kita lebih mudah. Ya, jadi sebelum memancing itu udah siap lah semuanya. Kailnya apa, umpannya apa. Kalau mancing di laut kedalaman sekian di Indonesia ini ya, kalau ke arah Samudra di Indonesia ini udah disiapin semua gitu. Kira-kira itu.